Nah, kita lanjutkan bahasan kita selanjutnya, yaitu dari kedua bentuk yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang bentuk ketiga, yaitu bentuk fungsi irasional. Nah, untuk bentuk fungsi irasional, sama halnya dengan dua bentuk sebelumnya, ada beberapa langkah. Yang pertama itu, kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi irasional dibagi dengan variabel berpangkat yang dipilih. Untuk yang ketiga, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, bagaimana langkah-langkah ini dalam soal? Kita lihat dalam contoh berikut. Di sini ada bentuk irasional. Jadi kita sekarang bermain dengan akar-akar gitu ya, bentuk akar ya. Nah, misalkan di sini ada limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat plus 6x min 2 dikurangi akar 4x kuadrat plus 3x plus 8. Langkah pertama itu nanti kalikan dengan sekawannya ya. Nah, ketika sudah ada bentuk akar seperti ini, ketika kita mau mencari sekawan, kalikan dengan unsur ini juga, hanya bedanya yang tadinya negatif jadi positif gitu ya. Tinggal kali sekawannya itu jadi limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat plus 6x min 2 plus, kalau tadi itu negatif ya, hasil itunya negatif. Kalau sekarang itu plus akar 4x kuadrat plus 3x plus 8 per, sama halnya dengan yang di atas, di bawah, di atas ya. Karena ketika hasil limit x mendekati yang ini, yang atas dengan dibagi yang di bawah itu hasilnya 1. Jadi tidak mempengaruhi hasil yang soal ini. Makanya itu disebutnya kalikan dengan sekawan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya kalian tinggal kalikan saja. Ya, ini kan sama halnya dengan per 1 nih yang atas ini ya. Yang ini yang atas kalikan dengan yang atas, yang bawah nih yang satu ini dikali dengan yang bagian penyebut, maksud saya ya. Atau yang bawah dengan yang bawah, yang atas dengan yang atas ya. Bahasa mudahnya biar kalian tidak bingung. Nah, kalau sudah di sini 4x kuadrat plus 6x min 2 kali akar juga. Jadi akar 4x kuadrat plus 6x min 2 kali akar 4x kuadrat plus 6x min 2. Jadi ketika ada akar, samanya akar 2 dikali akar 2, hasilnya itu yaitu itu juga, yaitu 2. Nah, jadi akar 4x kuadrat plus 6x min 2 dikali akar 4x kuadrat plus 6x min 2 hasilnya itu juga, yaitu 4x kuadrat plus 6x min 2. Hanya akarnya saja yang sudah tidak ada atau hilang gitu ya. Min, karena kenapa min? Karena di sini min dikali plus. Jadi hasilnya min ya. Ini nih. Kemudian sama kayak tadi, akar 4x kuadrat plus 3x plus 8 kali akar 4x kuadrat plus 3x plus 8, hasilnya juga itu juga, tapi akarnya hilang gitu ya. Sebenarnya itu berdasarkan sifat akar. Per, nah di sini kan tadi per 1 sebenarnya di sini ya, kali akar 4x kuadrat plus 6x min 2 plus akar 4x kuadrat plus 3x plus 8. Nah, tinggal ditambahkan saja, ini dikali ini ya, tinggal tuliskan kembali. Untuk langkah selanjutnya sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, karena tadi masih dikurung ya, baik yang di kanan maupun yang di kiri sebelum ini, sekarang di kurungnya dihilangkan atau dikeluarkan. Jadi 4x kuadrat plus 6x min 2 sama saja dengan yang ini. Nah, bedanya di sini ketika kalian kurung tidak diberi kurung yang sejak awal itu, pasti hasilnya akan berpengaruh ya. Nah, makanya di sini min 4x pangkat 2 kali ya, jadi min 4x pangkat 2. Terus min dikali plus 3x jadi min 3x. Min dikali plus 8 jadi min 8. Kalau misalkan kalian ini kurung sejak awal sudah tidak menggunakan, maka hasilnya udah otomatis pasti salah, karena kalian pasti menganggapnya itu plus 3x dan plus 8, bukan min 3x dan min 8 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang bawah itu masih sama ya, tidak
tidak dijalankan dulu, kita hanya tinggal mengeluarkan kurung saja di sini ya, langkah yang di sini. Nah, untuk berikutnya kita tinggal mengelompokkan atau mengurangi yang variabelnya sama. Di sini 4x kuadrat dengan 4x kuadrat kan sama ya, tinggal dikurangi 4x kuadrat dikurangi 4x kuadrat hasilnya 0. Kemudian 6x dikurangi 3x karena sama-sama x ya. Jadi 6 dikurangi 3 yaitu 3x. Kemudian min 2 min 8 ya, ingat punya hutang 2 ngehutang lagi 8, jadi min 10 ya, per ini masih tetap ya. Nah, untuk selanjutnya limit x mendekati tak hingga dari, nah di sini ketika sudah sampai tahap ini, lihat pangkat tertinggi untuk yang bagian pembilang atau yang bagian atas ini ya. Karena pangkat tertingginya 1, maka jadi pernya itu x-nya pangkat 1 maksud saya. Jadi 3x per x min 10 per x ya. Jadi dibagi pangkat tertinggi. Kemudian yang bagaimana yang bawah? Nah, jadi gini. Untuk yang bagian atas itu pangkatnya pangkat 1 tertingginya, maka seluruhnya dibagi pangkat x pangkat 1. Sementara untuk yang bagian bawah, yaitu yang berupa bentuk akar, karena di sini pangkat tertingginya pangkat 2, tapi dalam bentuk akar sebenarnya itu ketika dikeluarkan akarnya, akar x kuadrat itu x pangkat 1. Tapi supaya mudahnya gitu ya, yang bagian bawah itu pangkatnya terlihat aja pangkat tertingginya siapa gitu. Jadi sama aja 4x kuadrat dibagi x kuadrat plus 6x dibagi x kuadrat. Jadi seluruh komponennya itu dibagi x kuadrat gitu ya. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Nah, di sini limit x mendekati tak hingganya masih tetap. Kemudian 3x dibagi x adalah 3 ya. Karena x dibagi x itu 1 dikali 3 3 min 10 per x ya, masih tetap karena ininya nggak ada atasnya ya, jadi tetap per akar. Nah, di sini kan 4x kuadrat dibagi x kuadrat jadi 4 ya, plus 6x per x pangkat 2. Jadi x pangkat 2 dikurangi 1 ya, jadi 6 per x min 2 per x pangkat 2 nya tetap, plus 4x kuadrat dibagi x kuadrat adalah 4 ya, ini plus 3x per x pangkat 2 adalah 3 per x plus 8x pangkat 2 nya masih tetap. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kita tinggal mensubstitusikan x yang didekatinya yaitu x mendekati tak hingga. Jadi sudah 3 ketika ada unsur x, ketika sudah disubstitusikan kalau tak hingga, hasilnya itu pasti 0 ya. 3 dikurangi 10 dibagi tak hingga adalah 0 per akar 4 ya, 4 plus karena ini ada unsur x maka plus 0, ini juga sama ada unsur x nya min 0 plus akar 4 nya tetap plus 3 dibagi x ya, ada unsur x nya maka plus 0, ini juga sama plus 0. Nah, kalau sudah sampai tahap ini tinggal dihitung saja. 3 dikurangi 0 adalah 3. Akar 4 plus 0 min 0 adalah akar 4 yaitu 2. Kemudian plus akar 4 plus 0 adalah juga akar 4 yaitu 2. Sudah jadi 3 per 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi hasilnya itu adalah 3 per 4 gitu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada rumus cepat limit tak hingga bentuk fungsi irasional. Nah, jadi yang perlu diperhatikan untuk bentuk fungsi irasional, di sini limit x mendekati tak hingga dari akar x kuadrat plus bx plus c. Jadi di sini ada a, b, c ya, dimisalkannya itu huruf untuk angka-angkanya nanti. Min akar px kuadrat plus qx plus r. Nanti ini pqr ya untuk yang akar kedua ini. Nah, bagaimana rumus cepatnya itu? Nanti ketika ada a kurang dari p, yaitu ini akar a dari a ini ya, maksudnya a,
lebih kecil dari P nilainya, maka hasilnya itu negatif tak hingga. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Ketika A sama dengan P nilainya itu, angkanya itu, maka menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. B-nya itu yang ini, Q-nya yang ini ya, per 2 akar A-nya itu yang ini ya. Ketika A-nya sama dengan P. Bagaimana untuk yang ketiga? Ketika A-nya itu lebih besar dari P, yaitu A yang ini nanti ya, lebih besar dari P, maka hasilnya itu tak hingga ya. Jadi kita tinggal identifikasi aja terlebih dahulu soalnya seperti apa. Nah, bagaimana contohnya? Di sini ada yang tadi ya, masih sama soalnya yang tadi. Kita tinggal cek. Pertama itu lihat nilai angkanya yang bagian ini ya, antara A dan P. Nah, di sini karena A dan P-nya itu sama, yaitu sama-sama 4, maka gunakan rumus B min Q per 2 akar A, karena A sama dengan P, karena sama-sama nilainya 4. Ketika sudah teridentifikasi seperti ini, kita identifikasi mana yang A-nya yaitu 4, B-nya itu adalah 6 ya, yang ini. Kemudian Q-nya itu adalah 3. Ketika sudah diidentifikasi seperti ini, tinggal masukkan saja ke rumus B min Q per 2 akar A. B-nya berapa di sini? Plus 6, berarti 6 min Q. Q-nya itu adalah 3. Jadi 6 min 3 per 2. 2-nya itu selalu ya ini. Akar A. A-nya itu berapa? 4. Berarti 2 akar 4. Jadi 6 dikurangi 3 adalah 3 per 2 akar 4. 2 akar 4 itu adalah 2 ya. Jadi 2 kali 2, 4. Jadi 3 per 4 hasilnya. Ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh berikutnya? Yaitu di sini ada limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat plus 6X min 2 min X min 4. Jadi ini bentuknya belum akar ya. Nah, jadi untuk yang cara cepat ini, ketika ada bentuk yang salah satunya itu belum akar, jadi mau tidak mau harus diakarkan terlebih dahulu agar bisa menggunakan cara cepat. Kalau misalkan tidak diakarkan terlebih dahulu, berarti kalian tidak bisa menggunakan cara cepat yang tadi ya. Nah, jadi kalau mau menggunakan cara cepat, akarkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini X min 4. Kalian masih ingat tentang perpangkatan dalam bentuk akar gitu ya. Ketika ada akar X pangkat 2, maka hasilnya itu X. Atau kalian lebih ingatnya gini aja ya. Akar 2 pangkat 2 adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 itu kan 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi bahasa mudahnya ketika ada akar terus kuadrat, hasilnya itu juga angkanya itu. Ketika ini kan X pangkat 2 berarti XX juga gitu ya. Nah, sama halnya dengan ini. Ketika ada X min 4 mau dibentuk akar alias dimanipulasi ke dalam bentuk akar, syaratnya dia itu harus ada kuadratnya. Kenapa? Karena ini ya, mengacu ke sini ya. Karena hasilnya itu X min 4 juga gitu. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, dimanipulasi seperti ini, tinggal X min 4 kuadrat gitu ya, diakarkan. Sudah, tinggal limit X mendekati tak hingga dari akar X pangkat 2 plus 6X min 2 min akar. Nah, ini. Kalian masih ingat dengan bentuk yang ini? Ketika ada bentuk A min B dikuadratkan, sama dengan A-nya dikuadratkan, kali kemudian ini ya, kali ya, ini yang 2 dikali A kali min B, jadi min 2AB plus, nah tinggal B-nya dikuadratkan jadi B kuadrat gitu ya. Sama juga baik positif maupun negatif. Itu sudah ke sini.
ini sebagai A-nya yang X ini ya, ini sebagai B-nya. Berarti sekarang A-nya dikuadratkan, berarti X-nya dikuadratkan. Min 2 dikali X dikali min 4. Jadi 2 dikali 4, 8. Min 4 maksudnya ya, min 8X. Sama kayak ini, pokoknya ke sini aja. Kemudian min 4 dikuadratkan. Jadi 16. Karena min 4 atau 4 dikuadratkan, 4 dikali 4 kan 16 gitu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, bentuknya sudah memenuhi syarat dengan menggunakan cara cepat, maka tinggal langsung diidentifikasi. Di sini pangkatnya atau angkanya itu kan sama-sama 1 ya. Nah, maka syaratnya itu memenuhi untuk yang ini, B min Q per 2 akar A ya. Nah, untuk selanjutnya mana A-nya, mana B-nya, mana Q-nya. Nah, di sini A-nya itu 1, B-nya itu 6, dan Q-nya itu min 8. Ingat ya, kalau ada tanda min berarti dia min 8, bukan 8 saja. Tinggal langsung masukkan ke rumus B min Q, B-nya itu 6, Q-nya itu min 8. Ingat, ini min untuk rumus, ini untuk min 8 yang di Q di sini ya. Per 2 akar A-nya berapa? 1, jadi 2 akar 1. Nah, udah 6 min dengan min kan jadi plus ya, 6 plus 8 jadi 14 per 2 kali akar 1, yaitu 1 kan ya, jadi 2 kali 1, 2. 14 bagi 2 adalah 7, jadi hasilnya itu 7. Ya, baik, selanjutnya untuk contoh yang ketiga, yang sekarang itu yang bagian pertamanya itu masih belum dalam bentuk akar maksud saya ya. Nah, jadi bagaimana caranya ketika mau menggunakan cara cepat, kalian mau tidak mau harus kedua bentuk ini harus dalam bentuk akar. Nah, jadi yang pertama itu ketika dalam salah satunya itu belum bentuk akar, maka harus diakarkan terlebih dahulu dengan syarat dikuadratkan gitu ya. Berdasarkan sifat yang sebelumnya ini ya, yang di sini ya. Nah, jadi ketika ada 3x min 2 diakarkan, maka dia harus bentuk kuadrat. Sudah, kalau sampai tahap ini sudah bisa paham gitu ya, tinggal dikuadratkan saja. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, yang itu yang A min B dikuadratkan, jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu, yang sebagai A-nya itu sekarang adalah 3x. Gitu ya, biar memudahkan. Jadi jangan pernah pusing walaupun beda yang seperti yang contoh sebelumnya. Jadi anggap saja A-nya itu sebagai 3x. Nah, maka 3x-nya itu tinggal dikuadratkan karena di sini A-nya kuadrat, maka 3x kuadrat. Kalau ada 3-nya juga berarti dikuadratkan. 3-nya kuadratkan jadi 9, x-nya juga dikuadratkan jadi x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal min 2AB. Min 2 dikali A-nya itu 3x. Jadi 2 kali 3 itu 6 ya, 6x maksud saya, dikali min 2, jadi min 12x. Kemudian di sini plus b kuadrat, sebenarnya min b kuadrat ini ya dikuadratkan. Nah, jadi tinggal 2 dikuadratkan, jadi 4. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, tinggal identifikasi yang A sama P-nya. Karena di sini angkanya sama-sama 9 antara A dan P, maka kalian gunakan rumus B min Q per 2 akar A untuk hanya sama dengan P. Nah, maka ketika sudah seperti ini tinggal cari A-nya yang mana, B-nya yang mana, Q-nya juga yang mana. Di sini A-nya itu 9, B-nya min 12, Q-nya itu min 15. Kalau sudah diidentifikasi mana A, B, dan Q-nya, tinggal masukkan saja ke rumus. B-nya itu kan tadi min 12 ya, sudah tinggal masukkan ini min. Nah, min ini merupakan rumus dari sini ya. Kemudian Q-nya itu min 15. Nah, jadi min 15-nya itu dikurung saja ya, biar kalian tidak pusing membedakan negatif yang di rumus dengan yang di soalnya ini, yang angka ini ya, bawaan 15. Nah, kemudian per 2 akar 9, 2 akar A. A-nya itu kan 9, jadi 2 akar 9. Nah, kalau sudah, min 12-nya tetap ditulis. Nah, di sini kan min dikali min jadi plus. Jadi plusnya plus 15. Per 2 akar 9 itu adalah 3, jadi 2 kali 3. Nah, kemudian tinggal hitung saja
min 12 plus 15 adalah 3. Ingat saja ke hutang gitu ya. Punya hutang 12, dibayar 15. Jadi kalian lebihnya 3 per 2 kali 3, 6. Nah, ini bisa disederhanakan. 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Jadi setengah. Inilah hasilnya kalau menggunakan cara cepat. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan hari ini dan bisa diaplikasikan dalam berbagai jenis-jenis soal. Semoga kalian have fun dengan apa yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.